Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 381, Pria Tampan. Apa? Raut wajah Harry berubah. Dia mendatangi Ravan dan menamparnya 2 kali. Patahkan kaki tuan. Apa-apaan kamu ini? Tahan dia. Segera, terdengar jeritan yang menggema di seluruh ruangan. Harry secara pribadi mematahkan kaki Ravan. Kalau kamu ingin balas dendam, jangan ragu untuk menemuiku. Di dalam ruang pertemuan, sekelompok orang gemetar ketakutan. Belnio bingung dan segera berlari ke hadapan Ivan dan Andika untuk mengakui kesalahannya. Maaf, Tuan Ri dan Pak Andika, sebelumnya semuanya adalah salahku. Tolong ampuni aku. Kemudian, dekan lainnya juga maju untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Pagi harinya, ketika hasil pertemuan kampus diumumkan, seluruh kampus langsung gempar. Tiba-tiba, terjadi pergantian personel yang begitu besar. Bahkan beberapa dekan mengakui kesalahan yang mereka lakukan selama bertahun-tahun di pertemuan itu. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memasukkan mahasiswa, mengumpulkan uang, dan menekan mahasiswa. Hal yang paling aneh adalah Fauzan secara pribadi mengumumkan kesalahan Rektor Ravan. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi dan mengapa bisa seperti ini. Tentu saja, tidak ada yang akan percaya bahwa mereka tiba-tiba memiliki hati nurani dan mengubah sikap mereka. Singkatnya, setelah ulang tahun, akan ada pergantian besar pada pimpinan. Andika akan menjadi rektor. Selama pertemuan kampus, Lilian, Andika, Fauzan, Alex dan lainnya berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Sedangkan Ivan, Harry, dan Ragil minum teh di kantin. Bagaimanapun, Ivan juga memiliki kenangan di sini. Dia juga menginstruksikan untuk memperbaiki beberapa aspek buruk dari kampus. Di akhir pertemuan, Andika kembali dan dia sangat bersemangat. Dia beberapa kali berterima kasih pada Ivan. Semuanya seperti mimpi dan dia merasa terombang-ambing oleh pertimbangan untung dan rugi. Tuan Rid, berkat Anda kali ini. Pak Andika, Anda tidak perlu sungkan. Panggil saja saya Ivan. Saya tahu persis siapa Anda. Ivan tertawa. Selain itu, saya yang membuat Anda jatuh pada titik ini, seharusnya saya meminta maaf pada Anda. Harry yang berada di samping tertegun. Ivan jelas memiliki status yang sangat tinggi, tetapi dia masih bisa mempertahankan kerendahan hati seperti itu kepada mantan dosennya, benar-benar langka. Jika Harry memiliki kemampuan yang sama di usia Ivan, dia pasti akan menjadi sombong. Dia mungkin akan menggunakan senjata untuk memukul nyamuk. Harry, Pak, kalian bisa mendiskusikan masalah selanjutnya sendiri. Hari ini, aku datang bersama Lilian untuk menghadiri ulang tahun universitas. Karena pertemuan kampus sudah selesai, aku harus menemuinya. Masalah Andika hanyalah masalah kecil dan tujuan utama dia sebenarnya adalah untuk menemani Lilian. Bagaimanapun juga, siapa yang ingin menghabiskan waktu luang dengan sekelompok orang tua yang berumur 40 hingga 50 tahun, yang 20 hingga 30 tahun lebih tua dari diri sendiri? Apa karena adik perempuan tidak lebih baik? Sekilas, universitas sangat ramai. Ivan melihat ke kejauhan dan membuka penglihatan batinnya. Saat mencari sosok Lilian, dia juga secara tidak sengaja melihat tubuh anggun wanita muda yang lembut dan tak terhitung jumlahnya. Segera, dia menemukan Lilian. Lilian sedang berbicara dan tertawa dengan sekelompok teman perempuannya. Di masa lalu, dia tidak suka berdandan. Dia menutupi wajahnya yang halus dan sosoknya yang sempurna. Sekarang dia telah kembali ke keluarga Malen dan memiliki Ivan. Setelah berdandan, dia terlihat menonjol di antara para wanita. Dia terlihat murni dan menawan. Dua lesung pipinya yang dangkal membuatnya terlihat seperti selebritas yang masih muda dan penuh pesona yang baru saja memulai karirnya. Ivan berjalan melewati kerumunan dan menyapa Lilian. Ketika Lilian melihat Ivan, dia sangat bersemangat. Dia mengambil inisiatif untuk meraih tangan Ivan dan memperkenalkan pada teman-temannya. Ini pacarku, Ivan. Wah, ganteng banget. Lilian, jadi dia adalah pacarmu. Dia adalah pria terkenal di kampus kita. Lumayan, haha, dia sangat terkenal. Sekilas orang-orang ini mengenali Ivan. Mereka berbeda dari Ravan dan yang lainnya. Mereka semua adalah mahasiswa. Tentu, mereka tahu semua tentang orang-orang dan peristiwa penting di kalangan mahasiswa. Dulunya, Ivan adalah ketua klub basket dan dia membolos satu demi satu. Kemudian, dia dikeluarkan sehingga banyak orang mengenalnya. Namun, teman Lilian tidak mengungkit masa lalu. Setelah menggoda, mereka pergi dan meninggalkan Lilian dan Ivan. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan di kampus. Mereka mengingat kembali kejadian masa lalu di kampus. Adegan-adegan di sana-sini mereka masa muda mereka. Lilian terus menggandeng tangan Ivan. Kedua matanya yang besar secerah bulan sabit sambil tersenyum. Di sepanjang jalan, Ivan melihat banyak teman sekelasnya. Namun, teman-teman sekelasnya tampak tidak terlalu menyambutnya. Mereka benar-benar mengabaikannya dan menjauh. Ini sangat normal. Ivan saat ini terkenal kejam di kampus. Siapa yang bersedia berinisiatif berteman dengan orang yang sudah dikeluarkan? Bahkan saat bertemu dengan mantan teman sekamarnya di jalan, mereka hanya tersenyum canggung padanya dan buru-buru pergi. Orang-orang sangat realistis. Lilian menghela napas. Kalau mereka tahu tentang pencapaian Kak Ivan saat ini, mereka mungkin akan bergegas memohon padamu, kan? Belum tentu. Masa sekolah adalah masa di mana memiliki banyak ambisi. Beberapa orang tidak akan menundukkan kepala demi kekuasaan. Mereka hanya tidak menyukaiku karena aku dikeluarkan.
Ivan masih tersenyum dan tidak menimbulkan kebencian atau kemarahan terhadap mantan teman sekelasnya. Dia bisa mengerti. Pada siang hari, Ragil meminta seseorang untuk mengundang Ivan dan Lelian untuk makan siang. Ivan menolak. Mereka berdua pergi ke kantin dan duduk bersama. Pria tampan dan wanita cantik menarik perhatian iri banyak orang. Sore harinya, Ivan menemani Lelian mengunjungi mentornya, Rosen. Rosen adalah dosen yang baik. Dia tahu sedikit tentang Ivan yang dikeluarkan, tetapi dia tidak mengungkitnya. Sebaliknya, dia sangat antusias dan terus-menerus menghibur Ivan. Pendidikan dan status universitas belum tentu berguna. Yang penting adalah harus pandai menjadi manusia yang baik. Selama kamu mahir dalam keterampilan medis, serta dapat menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat, gelar tidak dapat menghentikanmu. Bakat dan pencapaian medis Lilian sangat hebat. Kalau kalian berdua bekerja sama di masa depan, kalian pasti akan dapat menerobos dunia. Terima kasih, Pak. Lilian merasa senang dalam hati. Setelah berbasa-basi, sore hari adalah waktunya kegiatan bebas. Ivan dan Lilian bergandengan tangan dan pergi berbelanja di luar wilayah kampus. Keduanya sedang mengunjungi sebuah toko baju. Saat itu juga, tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar dari luar. Banyak orang yang bergegas keluar, bahkan para pelayan toko juga meninggalkan mereka sendirian. Ivan tampak bingung. Apa yang terjadi? Saat dia bertanya-tanya, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Saddam! 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 Segera, terdengar gelombang jeritan. Ivan keluar dari kerumunan. Baru kemudian, dia menyadari bahwa ada beberapa mobil yang lewat. Sekelompok pengawal mengikuti mereka dengan berjalan kaki. Di salah satu bus, jendela setengah terbuka. Terlihat seorang pria tampan melambai pada orang-orang di bawah. Bab 382, pergi. Saddam? Ivan tiba-tiba menyadari. Saddam adalah pria tampan yang sangat populer dan merupakan selebritas kelas atas sekarang. Meskipun dia tidak memiliki mahakarya, dia menarik banyak penggemar wanita dengan ketampanannya. Dia tidak menyangka bahwa Saddam akan diundang ke pesta malam Universitas Kedokteran Jayan. Tidak heran kalau ada begitu banyak orang berpartisipasi dalam ulang tahun universitas tahun ini. Karena kehadiran Saddam, Ivan jadi tidak heran. Karena selebritas seperti itu selalu bisa menarik banyak orang. Berita bahwa dia akan datang telah lama menyebar. Ivan, kamu tidak mengikuti perkembangan ulang tahun universitas, jadi kamu tidak tahu. Lilian cemberut. Tapi aku tidak menyukainya, dia selalu memberiku firasat buruk. Tentu saja, kamu hanya boleh menyukaiku. Ivan mencubit ujung hidungnya. Kampus menghabiskan banyak uang untuk perayaan 200 tahun ini. Saat melihat sekelompok gadis yang sedang mengejar mobil dan postur ingin melompat, Ivan tidak dapat berkata-kata. Budaya penggemar memang sudah ada sejak 1 hingga 200 tahun yang lalu. Hingga saat ini masih banyak orang yang fanatik dalam mengejar selebritas. Namun sebenarnya, selebritas hanyalah manusia. Makin tinggi, Ivan makin jelas bahwa selebritas hanya indah di permukaan. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang berkuasa, mereka tetap harus merendahkan diri. Sebaliknya, para keluarga bangsawan seperti Mark, Hasara, Simon, Walker, Parker, dan Don sangat rendah hati. Bahkan tidak ada kualifikasi untuk mengenal mereka sampai mencapai tingkat tertentu. Misalnya, meskipun kaki Ravan patah ataupun jika dia meninggal, dia tidak akan tahu siapa Harry itu. Harry dapat menghabisinya tanpa memikirkan konsekuensi. Fauzan juga sama. Dengan identitasnya, dia hanya bisa berhubungan dengan orang seperti Ragil, yang bukan dari keluarga bangsawan. Jadi dia tidak akan pernah bisa tahu betapa kuatnya Harry. Ivan! Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ivan menoleh dan melihat sosok yang dikenal melambai padanya dari kejauhan. Orang itu ingin mendekat, tetapi ada terlalu banyak penggemar di depannya sehingga susah untuk bergerak. Danu! Aku pikir kamu tidak akan datang untuk menghadiri ulang tahun universitas. Ivan sudah mencari Danu selama seharian. Ketika dia melihat Danu sekarang, ledakan kegembiraan mengalir di hatinya. Lilian, tetaplah di sini dan jangan berkeliaran. Aku akan segera kembali. Oke. Ivan melewati kerumunan dengan lancar. Kerumunan yang penuh sesak itu tanpa hambatan baginya. Dia tiba di depan Danu dalam 1 menit. Nak, lihatlah. Kamu masih harus mengandalkan ayahmu pada saat kritis. Ikut aku akan membawamu keluar. Bah, tanpamu, aku, Danu juga bisa keluar. Danu memang sangat terus terang, tetapi dia juga sangat tulus. Dia mengikuti Ivan untuk keluar dari kerumunan. Pada saat yang sama, dia terus berkata. Sial, bukannya hanya selebritas. Apa yang patut dilihat? Dia bahkan tidak setampan anakku, Ivan. Ivan, bukankah begitu? Ayahmu ini memang sangat tampan, tentu saja tampan. Ivan juga sangat terus terang. Entah bagaimana aku bisa melahirkan putra sepertimu. Mereka berdua keluar dari kerumunan. Pada saat itu, jendela mobil Saddam sudah ditutup dan pandangannya tidak terlepas dari Lilian. Karyana, apa kamu melihat gadis itu? Pikirkan cara untuk mendapatkan kontaknya dan undang dia ke perjamuan malam atas namaku. Oke. Manajer yang ada di sampingnya buru-buru mengangguk. Jika Ivan ada di sini, dia pasti akan mengenali wanita ini. Karena, dia tidak lain adalah manajer Hali sebelumnya, Ariana Collins. Setelah meninggalkan Hali, Ariana meninggalkan perusahaan hiburan sebelumnya dan menjadi manajer Saddam melalui berbagai bantuan hubungan. Selama periode waktu ini dengan Saddam, dia tahu karakter Saddam dengan sangat baik. Kemanapun Saddam pergi, dia akan memilih beberapa penggemar yang dia sukai. Dan, dia telah melihat banyak wanita dan penglihatannya sangat tajam. Setiap kali,
dia bisa memilih salah satu yang paling cantik dan paling sesuai dengan kriterianya dari kerumunan. Kali ini, tidak terkecuali. Ariana melirik Lilian yang murni dan cantik dalam kerumunan. Dia akan menyetujui permintaan Saddam dalam segala aspek. Dia segera berjanji. Jangan khawatir, Saddam. Kamu pikirkan saja tentang penampilanmu. Aku akan menyelesaikan sisanya. Ariana sangat patuh pada permintaan Saddam. Bagaimanapun. Itu karena Saddam memiliki terlalu banyak potensi. Dia juga memiliki dukungan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi pria tampan terkenal. Sebagai manajernya, Ariana juga tidak perlu khawatir mengenai hidupnya di masa depan. Tapi Saddam, kamu juga harus menahan diri akhir-akhir ini. Aku dengar Kak Nindi sedang berada di Giant. Kalau sampai dia tahu, jangan ungkit dia. Ada hal lain yang harus dia selesaikan di Giant. Dia tidak akan peduli padaku. Saddam mengerutkan kening dan menutup matanya dengan tidak sabar. Oke. Ariana mengubah topik dan mulai mengobrol tentang beberapa tindakan pencegahan untuk pertunjukan malam ini. Danu mengikuti Ivan keluar dari kerumunan. Dia sudah lama mendengar Ivan menyebut Lilian. Setelah melihat Lilian, dia melambai dan menyapa. Anakku memang tidak berbakat dalam hal lain. Tapi kemampuannya dalam memilih wanita memang sangat hebat. Setiap kalinya, dia bisa mendapatkan wanita yang cantik. Wah, memang enak menjadi tampan. Halo, adik iparku. Namaku Danu. Halo? Lilian dan Danu berjabat tangan. Faktanya, Lilian sudah tahu tentang Danu sejak lama. Saat dia kuliah, dia tahu bahwa Ivan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Danu dan mereka sering saling bercanda. Karena itu, dia tidak memedulikan apa yang Danu katakan tentang Ivan. Namun, pipi Lilian merona merah karena dipanggil adik ipar. Setelah mereka bertiga berkumpul sebentar, Danu mencari alasan untuk pergi. Setelah pergi, dia mengirim pesan pada Ivan untuk bekerja keras. Dia tidak akan mengganggu. Ivan menjawab dengan emoji menghina. Karena kedatangan Saddam, pesta ulang tahun universitas sangat meriah. Banyak orang dari luar kampus juga datang untuk menonton. Sekilas, kampus menjadi penuh dengan orang. Namun, sebagai penutup, Saddam secara alami tidak muncul begitu cepat. Di tengah pesta, Ivan tiba-tiba menerima pesan dari Andika yang mengundangnya untuk menghadiri perjamuan malam setelah pesta. Pada saat itu, akan ada banyak alumni yang sudah mencetak prestasi besar. Beberapa orang yang berkuasa juga akan hadir. Andika dengan hangat mengundang Ivan. Pada saat yang sama, Lilian juga diundang. Bagaimanapun, Ivan secara alami tidak akan menolak dan langsung setuju karena merupakan undangan dari dosennya. Di akhir pesta, Saddam akhirnya muncul dan dia membawa suasana ulang tahun universitas mencapai klimaks. Tak terhitung banyaknya gadis yang berteriak. Ivan tidak tertarik padanya. Dia melihat ke sekeliling dan tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya. Dia memiringkan kepalanya. Dia melihat seorang wanita berjalan ke arahnya. Wanita itu memakai riasan dan berdandan dengan cantik. Dia terlihat sangat murni dan penampilannya lumayan. Bisa diberikan 7 hingga 8 poin untuk kecantikannya. Namun, Ivan tahu betul wanita seperti apa dia. Karena, dia bukan orang lain. Dia adalah mantan pacar Ivan. Patty. Dengan tatapan terkejut Ivan, Patty sudah tiba di depannya. Patty menatap Lilian dan berkata kepada Ivan. Aku. Tanpa menunggu Patty menyelesaikan, Ivan menyela. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Pergi! Bab 383, sempurna. Nada dingin dan tanpa emosi membuat Patty agak tertegun. Segera, air mata membasahi pipinya. Dia menangis dengan sangat sedih. Bagaimana kalau, Ivan, kamu bicara saja dengannya terlebih dahulu? Lilian berpikiran sederhana dan baik hati. Melihat penampilannya, Lilian merasa sedikit kasihan. Aku akan pergi ke perpustakaan untuk menunggumu. Lilian tahu sesuatu tentang Patty dan Ivan. Mereka berdua telah berpacaran sejak kuliah. Saat itu, banyak orang iri pada Patty dan merasa dirinya telah menemukan kebahagiaan. Hanya saja, tidak disangka bahwa dirinya akan mengkhianati Ivan. Tanpa menunggu Ivan menjawab, Lilian berbalik untuk memberi keduanya ruang. Ivan tidak menghentikan Lilian. Bukan karena dia benar-benar ingin berbicara lebih banyak dengan Patty, tetapi karena dia sangat mengenal Patty. Patty sedang berakting agar terlihat menyedihkan. Hei. Ivan mencibir dan tidak berbicara. Dia duduk dan menyaksikan penampilan Patty. Ivan, tolong beri aku kesempatan lagi. Terakhir kali, aku pulang dan merenung dengan serius. Itu benar-benar salahku. Semuanya salahku. Patty berkata dan berlutut di depan Ivan. Sambil menangis, dia ingin memeluk kaki Ivan. Ivan mundur selangkah. Salah? Hei. Tentu saja dia tahu dia salah. Sejak berpisah, Ivan telah naik ke puncak dan menjadi terkenal. Mana orang-orang terkenal di kota Sisbe yang tidak menghormatinya? Mungkinkah Patty tidak menyesal? Ivan, mari kita kembali bersama. Aku mohon, aku akan tetap menjadi wanitamu di masa depan. Mari kita kembali, oke? Patty berlutut di depan Ivan dengan air mata berlinang. Tindakan seperti itu menarik perhatian banyak orang dan menuding keduanya. Inilah yang Patty inginkan. Sejak berpisah di toko perhiasan The Only Vow, Patty sangat membenci Ivan. Dia telah mencoba yang terbaik untuk membalas dendam. Namun, sejak itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sudah tidak bisa tinggal di kota Sisbe lagi. Begitu mengetahui identitasnya, tidak peduli seberapa besar atau kecil perusahaan atau rumah sakit, mereka semua menolaknya untuk bergabung. Dia mencoba berlindung dan menggoda semua jenis bos, tetapi para bos itu sama sekali tidak peduli dengannya. Mereka semua menghindarinya. Dia bahkan ditangkap beberapa kali. Seiring waktu berlalu,
dia akhirnya tahu betapa kuat dan menakutkannya Ivan. Balas dendam? Dia sudah tidak memiliki kesempatan balas dendam dalam kehidupan ini. Dia telah ditinggalkan jauh oleh Ivan. Bagaimana jika dia tidak bisa melawan? Jadi, dia memutuskan untuk bergabung. Akhir-akhir ini, dia sangat menyesal. Jika dia tidak memandang rendah Ivan, jika dia terus bersama Ivan, dia mungkin akan menjadi istri Ivan sekarang dan menjalani kehidupan wanita kaya. Demi berjumpa dengan Ivan lagi, dia memutuskan untuk datang ke ulang tahun universitas untuk mencoba peruntungannya. Akhirnya, dia menemukan Ivan. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ivan, aku masih mencintaimu. Dulu, aku khilaf. Aku salah. Aku menemukan bahwa aku hanya bisa mencintaimu dalam hidupku. Meskipun aku telah melakukan hal-hal yang salah, memiliki sedikit temperamen, dan sesekali merokok dan minum, aku masih gadis yang baik. Percayalah padaku. Patty berkata sambil meneteskan air mata. Dulu kamu sangat sombong. Hari ini kamu hanyalah orang kecil. Kamu berhayal untuk naik ke langit? Ivan memiringkan mulutnya sambil menatap Patty. Apa kamu pantas? Saat suara itu terdengar, Ivan bangkit dan pergi. Dia sangat tegas dan tidak memberi Patty kesempatan. Ivan! Patty buru-buru bangkit dan mengejarnya, tetapi sebelum dia mendekat, kekuatan tak terlihat menjatuhkannya. Pada saat dia bangun, Ivan sudah menghilang di kerumunan. Hanya menyisakan dia yang berdiri di tempatnya. Dia ditunjuk dan wajahnya jadi pucat. Dia merasa enggan, tidak nyaman, tidak berdaya, menyesal, dan menyalahkan diri sendiri. Seketika, segala macam emosinya melonjak naik. Dia berubah. Dia berubah menjadi gila. Terkadang dia menangis, terkadang dia tertawa. Ivan adalah milikku. Apa milikku? Dia hanya anak miskin. Semuanya palsu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan? Hei. Dia berpikir dan berbicara sendiri. Tiba-tiba dia meraih seseorang di sampingnya dan bertanya. Kenapa kamu mencampakkanku? Dasar bajingan. Kamu harusnya bersyukur karena aku mengejarmu. Kenapa kamu tidak menginginkanku? Gadis yang diraihnya menjawab pelan. Itu, Kak, aku tidak suka wanita. Ivan, aku akan membunuhmu. Patty menampar wajah gadis itu hingga menjadi pucat. Orang gila! Ada orang gila di sini! Suasana hati Patty runtuh. Setelah beberapa siksaan, dia menjadi benar-benar gila. Segera, dia diantar ke mobil rumah sakit jiwa oleh satpam. Di perpustakaan, Lilian sedang membaca buku. Dia percaya bahwa Ivan akan menangani masalahnya. Halo, apa kamu Lilian, Nona Lilian? Lilian sedang membaca buku. Tiba-tiba, seorang wanita duduk di hadapannya. Siapa kamu? Lilian bertanya-tanya. Aku adalah asisten manajer Tuan Sadam. Namaku Avril. Wanita itu berinisiatif memperkenalkan dan menyerahkan kartu namanya. Manajer kami dan Tuan Sadam melihat bahwa kamu memiliki potensi untuk masuk ke dunia hiburan. Jadi mereka ingin mengenalmu. Setelah pesta, kampus akan mengadakan perjamuan malam. Pada saat itu, akan ada banyak tokoh hebat yang merupakan alumni universitas dan selebritas yang diundang secara khusus. Tuan Sadam berkata bahwa kamu memiliki potensi besar dan ingin mengundangmu bersama. Pada saat itu, kamu dapat berbicara dengannya dan manajer secara detail. Sambil berbicara, dia mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya ke Lilian. Lilian awalnya merasa ragu. Namun, saat melihat tanda tangan Sadam di surat undangan, segel resmi universitas, dan fakta bahwa dia mengatakan ingin melakukan wawancara, Lilian tidak bisa tidak percaya. Namun, dia tidak tertarik pada dunia hiburan. Jadi, dia menolak. Maaf, aku tidak tertarik dengan dunia hiburan. Tidak apa-apa. Anda boleh menyimpan surat undangan ini. Tuan Sadam benar-benar ingin berteman denganmu. Kalau Anda ingin pergi, Anda bisa pergi kapan saja. Oh, omong-omong, bolehkah saya meminta nomor WhatsApp Anda? Avril sangat ramah dan membuat orang sulit untuk menolak, apalagi gadis pemalu seperti Lilian. Avril baru pergi setelah mereka berdua bertukar nomor WhatsApp. Avril tidak sengaja mencoba membujuk Lilian untuk menghadiri perjamuan. Karena, sebagai seorang wanita, dia tahu jelas pikiran para wanita. Jelas-jelas ingin berhubungan dengan orang-orang yang berkuasa, tetapi masih harus pura-pura menjadi pendiam. Dari 10, setidaknya 8 orang seperti ini. 2 sisanya tidak akan menolak sama sekali. Jadi, Avril yakin bahwa Lilian pasti akan muncul di perjamuan. Tentu saja, tidak masalah jika dia tidak muncul. Avril sudah mempunyai nomor WhatsApp Lilian dan tugasnya sudah selesai. Adapun apakah Sadam bisa mencapai tujuannya, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Secara umum, hanya sedikit orang yang bisa menahan pesona Sadam. Dia kaya dan tampan, gadis mana yang tidak suka. Tidak lama setelah Avril pergi, Ivan datang ke perpustakaan. Pada peringatan 200 tahun universitas, hampir semua orang pergi ke pesta. Perpustakaan sangat sepi dan Lilian adalah satu-satunya orang yang ada di sana. Saat ini, dia berdiri di antara 2 baris rak buku dan membaca dengan cermat. Bagian atas jaket tipisnya penuh, tetapi bagian bawahnya kosong. Pinggangnya sangat ramping dan bokongnya yang bulat dibungkus erat oleh rok pendek. Kedua paha putihnya yang lurus dan proporsional bersinar tanpa kekurangan. Di bawah cahaya, dia seperti model yang sedang mengambil foto. Bab 384, tempat duduk. Ivan diam-diam berjalan ke belakang Lilian dan perlahan-lahan merangkul pinggangnya. Ah! Lilian ketakutan dengan tangan yang tiba-tiba memeluknya dan menoleh tanpa sadar. Bibir merahnya kebetulan bertemu dengan Ivan. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa orang itu adalah Ivan, dia segera menunduk malu karena jarak yang begitu dekat. Wajahnya merona merah hingga ke telinganya.
Ivan, kamu benar-benar jahat, kata Lilian. Dibandingkan dengan tubuh Ivan yang tinggi dan anggun, tubuhnya tampak mungil dan indah. Adegan ini membuat orang merasa tidak nyaman. Ivan tersenyum jahat dan mendorong Lilian ke rak buku seperti pria yang mendominasi. Dia mengait dagu Lilian. Wanita mencintai pria jahat. Cantik, apa kamu ingin menghabiskan malam dengan pria tampan di perpustakaan ini? Wajah cantik Lilian makin merona merah. Di perpustakaan? Apakah dia akan melakukan pertama kalinya di sini? Makin dipikirkan, dia menjadi makin malu. Namun, dia tetap mengangguk. Setelah mengangguk, dia juga terkejut dengan keberaniannya. Bagaimana dia bisa menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Namun, saat dia mendongak dan bertemu tatap dengan Ivan, dia segera terseret ke dalamnya. Jarak antara keduanya menjadi lebih dekat. Hanya saja, saat keduanya hendak melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, apa yang kalian berdua lakukan? Di luar pintu, seorang lelaki tua berteriak. Apa kalian tidak merasa malu melakukan tindakan senonoh di tempat umum? Orang tua itu adalah seorang pustakawan. Dia melotot marah, seolah-olah Ivan telah membakar rumahnya. Matanya seperti akan mengeluarkan api. Ivan buru-buru mengadang Lilian yang pemalu di belakangnya dan tersenyum kecut. Kami akan pergi sekarang, pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Ivan membawa Lilian dengan kondisi menyedihkan. Ada perasaan seperti orang jatuh cinta diam-diam, lalu ketahuan. Jantung Lilian berdebar tak karuan. Setelah berlari keluar, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Ini mungkin adalah hal paling berani yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Bukankah itu mengasihkan? Ivan tertawa. Lilian berpura-pura marah. Ivan menggaruk pangkal hidungnya. Baiklah, jangan marah lagi. Pak Andika mengirimkan pesan dan meminta kita untuk pergi ke perjamuan malam setelah pesta. Pesta harusnya sudah berakhir sekarang. Ayo pergi dan bersenang-senang bersama. Oke. Jika orang lain mengundang Lilian, tentu saja Lilian tidak akan pergi. Namun jika Ivan ingin pergi, tentu saja dia tidak akan menolak. Perjamuan malam diadakan di wilayah kampus. Di sebuah restoran bernama Wolfras. Restoran ini adalah restoran bintang 5 terbaik di wilayah kampus. Biasanya penerimaan tamu penting akan diadakan tempat ini. Di lantai bawah hotel, deretan mobil mewah terparkir. Mereka yang hadir dalam perjamuan itu adalah orang-orang penting yang telah mencetak beberapa prestasi atau diundang secara khusus oleh universitas. Ivan dan Lilian turun dari mobil dan berjalan ke pintu masuk hotel. Ragil dan Fauzan telah menunggu di pintu. Ketika mereka melihat Ivan, mereka bergegas menyambut dengan penuh rasa hormat. Mereka hampir memperlakukan Ivan seperti tuan mereka. Tuan, ada banyak orang di perjamuan malam ini. Ayo, saya akan mengajak Anda untuk berkenalan satu demi satu. Kata Ragil. Tidak perlu, kalian sibuk dengan urusan kalian saja. Ivan melambaikan tangannya. Dia tidak ingin mengenal terlalu banyak orang. Malam ini, dia ingin menemani Lilian dan tidak ingin menonjolkan diri. Mengikuti Ragil dan Fauzan, mereka sampai di lantai atas. Lantai paling atas adalah ruang perjamuan paling mewah di hotel. Besar seluruh ruang perjamuan lebih dari 3.000 meter persegi. Dekorasi dan layanan mereka sangat baik. Tidak banyak orang yang menghadiri perjamuan ini. Total ada 56 orang. Setengah dari mereka adalah para alumni universitas dan setengahnya lagi adalah beberapa pelopor dalam industri yang kami undang secara khusus, serta tokoh-tokoh terkenal di Giant. Misalnya, keluarga Havland yang berada di peringkat ke-7 dalam daftar orang kaya dan punya reputasi di bidang medis, serta keluarga Smith yang berada di peringkat pertama dalam daftar orang kaya. Tentu saja, ada juga murid Anda, Alex. Ragil dan Fauzan secara pribadi memimpin jalan dan langsung membawa Ivan ke kursi utama. Mereka mempersilahkan keduanya untuk duduk. Tidak perlu seperti ini, bukan? Cari tempat duduk biasa saja. Ujar Ivan. Dia bukan karakter utama malam ini, jadi dia secara alami tidak boleh merebut peran tuan rumah. Ada banyak hal yang harus dilakukan dengan karakter utama lain, jadi dia hanya ingin menemani Lilian dengan tenang. Ini, Tuan, kalau Anda tidak duduk di tempat ini, tidak ada yang memenuhi kualifikasi untuk mendudukinya. Ragil membujuk dengan sungguh-sungguh. Ivan, duduk saja. Andika juga melangkah maju dan tersenyum pahit. Oke. Karena Andika berkata begitu, Ivan harus menurut dan duduk bersama Lilian. Saat itu, hampir semua orang menatap Ivan dan Lilian. Pertama, karena mereka berdua adalah pria tampan dan wanita cantik. Kedua, karena mereka disambut oleh Ragil dan Fauzan. Apalagi mereka masih sangat muda sehingga sangat mengagetkan dan penasaran dengan identitas mereka. Harus diketahui, Ragil juga sangat terkenal di dunia investasi. Di antara orang-orang ini, tidak ada satupun yang akan dia jamu secara pribadi. Bahkan keluarga Smith dan keluarga Havland yang ada pada daftar orang kaya hanya disambut oleh Fauzan. Yang lebih aneh adalah banyak dari mereka yang tidak mengenal pemuda ini. Tetapi, segera, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ada orang melihat Antiri dari keluarga Havland dan Tano dari keluarga Smith, yang ada dalam daftar orang kaya, dan berinisiatif untuk berbicara. Dilihat dari gelagat mereka, mereka tampak sangat berhati-hati dan hormat, seolah-olah mereka takut menyinggung pemuda itu. Adegan ini membuat semua orang menebak identitas Ivan. Saat merasakan tatapan orang-orang ini, Ivan tidak merasa apa-apa. Dia sudah lama terbiasa ditunjuk, tetapi Lilian menundukkan kepalanya sepanjang waktu. Dia tampak sangat malu dan tidak nyaman. Ivan, bagaimana kalau aku duduk di tempat lain? Dia merasa bersalah dan tidak pantas duduk di tempat seperti itu. Selain itu, diawasi oleh begitu banyak orang terkenal membuat jantungnya berdebar kencang dan tekanan darahnya melonjak. Kamu harus membiasakan diri, mungkin akan banyak perjamuan seperti ini di masa depan.
Ivan tertawa, tetapi dia tetap memanjakan Lilian. Tapi karena kamu tidak suka, kita bisa mencari tempat lain. Ragil, carikan aku tempat lain. Kalian berdua, Tano dan Antiri, jangan datang untuk mencariku kalau tidak penting. Lilian dan aku ingin tetap rendah hati hari ini, mengerti? Mereka mengangguk berulang kali. Namun, Ragil sangat susah. Jika bukan Ivan yang duduk di kursi utama, tidak ada yang berani dan tidak ada yang layak untuk duduk di kursi itu. Bagaimanapun, Ragil tidak berani melakukannya. Tano dan Antiri yang sudah tahu kekuasaan Ivan, makin tidak berani. Tidak mungkin dibiarkan kosong, kan? Ivan, kenapa kamu tidak duduk di sini? Biar aku yang pindah saja. Hanya sebentar untuk makan saja. Lilian sangat pengertian. Bagaimana, Ivan? Jangan membuat sulit semua orang. Tidak. Ivan menolak dengan tegas. Aku bilang aku akan menemanimu hari ini, jadi aku harus tetap di sisimu. Ragil tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka diatur duduk pada posisi yang relatif tidak mencolok. Makin banyak orang. 10 menit kemudian, hampir semua orang sudah tiba. Saddam juga datang. Bab 385, latar belakang Saddam. Sebagai selebritas, Saddam secara alami memenuhi syarat untuk hadir dalam perjamuan ini. Hanya dia satu-satunya yang memenuhi syarat. Ariana dan Evel, sang manajer dan asisten tidak hadir. Begitu dia naik ke atas, tatapannya tertuju pada Lilian. Pandangannya seperti sedang mengagumi mangsa yang akan mencapai mulutnya. Dia terus melirik dan merasa puas. Benar saja. Wanita memang seperti ini. Mereka menolak, tetapi nyatanya, siapa yang bisa menolak? Menurutnya, Lilian pasti menggunakan surat undangannya untuk masuk ke sini. Karena hanya ada sedikit anak muda yang hadir. Anak muda yang hadir merupakan anak-anak terkenal. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa seperti Lilian memenuhi syarat tanpa bantuannya? Adapun, Ivan yang berada di samping Lilian. Langsung diabaikan oleh Saddam. Saddam memang tampan, tetapi tidak ada yang istimewa. Sejujurnya, meskipun dia hanya seorang selebritas, dengan latar belakang khususnya, yang bisa menandinginya di perjamuan malam ini benar-benar sedikit. Bahkan Tano, orang terkaya juga harus menghormati dirinya. Dia tentu saja tidak memperhatikan orang lain. Oleh karena itu, setelah naik ke atas, dia langsung berjalan ke arah Lilian. Dia mengulurkan tangannya seperti pria sejati. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum tampan. Halo, Nona Lilian, rupanya kamu datang juga. Hah? Lilian bingung dan terkejut ketika Saddam tiba-tiba muncul di depannya. Dia segera tersenyum canggung. Tuan Saddam. Sedangkan untuk jabat tangan, itu tidak mungkin. Lilian tidak suka melakukan kontak fisik dengan pria lain, selain Ivan. Jika Danu, itu karena dia adalah teman dekat Ivan. Sementara Saddam adalah orang asing. Selain itu, dia memang tidak suka dengan Saddam. Saddam selalu terlihat cerah dan tampan, tetapi nyatanya dia murung. Hei. Saddam dengan canggung menarik tangannya kembali. Dia juga tidak marah. Bagaimana, Nona Lilian? Perjamuan malam ini tidak buruk, bukan? Dia mengaitkan partisipasi Lilian dalam perjamuan dengannya. Biasa saja. Lilian sedikit mengangguk. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menyukai acara besar seperti ini. Tidak masalah. Memang agak canggung saat menghadiri perjamuan mewah semacam ini untuk pertama kalinya. Kamu akan jadi terbiasa. Aku akan membawamu bertemu para bos itu nanti. Tatapan Saddam sangat agresif dan dia memindai Lilian. Di duniaku di masa depan, perjamuan semacam ini hanyalah masalah kecil. Ada lebih banyak perjamuan mewah, jadi kamu harus terbiasa. Di samping, Ivan mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan hal lain, tetapi tidak dengan mendambakan wanitanya. Saddam, aku sarankan kamu untuk tidak punya pemikiran buruk pada Lilian. Dia adalah milikku. Singkirkan tatapanmu yang rendah itu. Apa maksudmu dengan duniamu? Apa ada yang salah denganmu? Ivan tiba-tiba menyela yang menyebabkan Saddam mengerutkan kening. Maksudmu aku? Lilian milikmu? Apa maksudmu? Siapa lagi kalau bukan kamu? Ivan mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Lilian. Dia juga mencium Lilian di wajah merahnya. Apa kamu tahu apa artinya sekarang? Lilian itu milikku. Cepat pergi. Raut wajah Saddam tiba-tiba berubah. Sial. Wanita yang dia inginkan sudah menjadi milik orang lain. Dia langsung marah. Lilian adalah mangsa yang dia lihat dan dia undang, tetapi malah sudah didahului oleh orang lain. Mereka juga bertingkah mesra di depannya. Saddam adalah orang yang terobsesi dengan kebersihan. Dia hanya suka gadis yang murni dan bersih. Sejak dia melihat Lilian, dia sudah berpikir bahwa Lilian adalah miliknya sendiri. Sekarang, dia diperlihatkan tindakan hina seperti itu. Yang paling parah adalah dia dipermalukan. Sial. Setelah bertahun-tahun. Sejujurnya, sejak dia membuat keputusan, tidak ada yang berani mempermalukannya dan memarahinya seperti ini. Dia seketika menjadi sangat marah. Setan! Saddam mengutuk dan menatap Ivan dengan lekat. Dia adalah orang yang aku lihat dan undang ke sini. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu merebut wanita dariku? Sudahkah kamu bertanya kepada tetuamu tentang latar belakangku? Siapa yang membawamu ke sini? Panggil dia, sialan! Setelah mengatakan itu, dia langsung menunjuk hidung Ivan dan berteriak. Siapa yang membawanya ke sini? Suruh dia menghadapiku! Arogan. Sombong. Sangat sombong. Sikap dan postur tubuhnya benar-benar menantang. Dia seperti tidak takut dan tidak akan mengalah pada siapapun. Sejujurnya, Ivan juga terpana dengan keadaan ini. Kapan selebritas sialan ini menjadi begitu mengagumkan?
Suara teriakan tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Ragil, Fauzan, dan Alex yang memang memperhatikan Ivan, mengira bahwa mereka adalah teman saat Sadam mendekat untuk mengobrol. Hanya setelah Sadam membuat adegan seperti itu, mereka menyadari ada yang tidak beres. Ragil, Fauzan, Alex, Tano, dan Antiri semuanya buru-buru berkumpul. Tuan Sadam, Tuan Rip, apa yang terjadi? Ragil bertanya dengan bingung. Sebelum Ivan sempat berbicara, Sadam berkata, Ragil, sangat langka sekali kamu menghadiri perjamuan semacam ini. Dia menunjuk Ivan lagi. Usir orang ini, aku tidak menyukainya. Raut wajah Ragil sedikit menggelap. Tuan Sadam, mari kita bicarakan perlahan. Tuan Reed adalah tamu terhormat kami. Plak! Sebelum selesai berbicara, Sadam sudah menampar wajah Ragil. Tamu terhormat, aku sudah menghargaimu dengan datang ke sini untuk tampil hari ini, tapi kamu tidak menghargaiku sekarang. Aku akan mengatakannya sekali lagi, suruh dia pergi. Ragil memandang Ivan, kemudian memandang Sadam. Dia merasa sangat dilema. Ivan atau Sadam, dua-duanya adalah orang yang tidak mampu dia singgung. Hah? Ivan melihat bahwa latar belakang Sadam tidak sederhana. Jadi, dia menoleh dan bertanya pada Tano. Bagaimana dengan latar belakang orang ini? Begitu mengagumkan? Hei! Sadam berkata dengan pungah. Tano, katakan semuanya. Jangan menyembunyikan apapun. Tuan. Ekspresi Tano sedikit kusyuk. Dia mencondongkan tubuh ke dekat telinga Ivan dan berbisik. Sadam Waus atau Tuan Sadam adalah pria simpanan Nindi. Nindi adalah putri kesayangan dari istri muda kepala keluarga yang berasal dari Kelveli. Ibunda Nindi adalah putri keluarga bangsawan Jayan. Putri dari Rendra Parker. Sadam tidak perlu dikhawatirkan, dia adalah selebritas yang diasuh oleh Nindi. Apalagi Nindi begitu sayang dengannya. Dia naik daun dengan begitu cepat. Tidak apa kalau menyinggungnya, tapi jangan sampai menyinggung Nindi. Oh! Ivan tampak terkejut. Keluarga kerajaan Kelveli, putri kesayangan kepala keluarga Parker. Sialan, kebetulan sekali. Bukankah nenek Sadam adalah orang yang dipukuli hingga mati oleh keluarga yang? Hubungan ini agak rumit. Gigolo? Ivan bingung. Wanita kaya sungguh pandai bermain. Kenapa? Kamu sudah tahu siapa aku? Cepat lepaskan tanganmu, dasar bajingan. Kemudian, berlutut dan meminta ampun padaku. Ujar Sadam sambil melihat tangan Ivan yang sedang memegang Lilian. Sadam sangat marah, dia sungguh tak dapat menahan emosinya. Dia melangkah maju dan menampar wajah Ivan. Namun, sebelum tamparan mendarat di wajahnya, Ivan langsung menahan tangannya. Lepaskan! Perintah Sadam. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ivan menajamkan sudut bibirnya dengan sinis. Aku pikir kamu siapa? Ternyata seorang gigolo. Dasar lelaki simpanan. Jadi lelaki simpanan saja bisa begitu sombong. Tidak ada gunanya tangan ini. Biar aku membantumu untuk membuangnya. Begitu kata-kata dilontarkan. Pada saat yang sama, Ivan mengambil pisau makan di atas meja. Tanpa ragu, Ivan menusuknya dengan keras dan menariknya lagi. Kueng! Diiringi dengan semburan darah yang menciprat. Telapak tangan Sadam lepas. Telapak tangannya seketika terpisah. Bab 386, Wanita Sombong. Telapak tangan yang bercucuran darah segar dan saraf jari terus berdetak dan berkedut. Tangan Sadam terus meneteskan darah, tetapi dia tidak merasakan sakit. Karena Ivan mengangkat pisau dan menggunakan energi dari roh untuk mengendalikan pisau. Gerakannya sangat cepat dan kilat. Hanya butuh kurang dari 1 detik untuk melakukannya. Melihat tangannya yang berdarah, Sadam tercengang, ini bagaikan mimpi. Namun, 3 detik kemudian, akhirnya Sadam merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ah! Seketika, raut wajah Sadam berubah menjadi jelek dan pucat. Dia menjerit sambil menggaruk kulit kepala. Tubuhnya menjadi lemas dan terjatuh. Orang-orang di sekitarnya juga ikut menyadari. Astaga, apa yang telah dilakukan? Dia memotong tangan Sadam. Bagaimana caranya? Bukankah itu pisau makan? Ragil, Tano, Alex, Antiri, dan lainnya membelalak. Mereka tahu bahwa Ivan adalah orang yang kejam, tetapi mereka tidak menyangka ternyata begitu kejam. Dia masih berani melakukannya setelah mengetahui identitas Sadam. Wajah cantik Lilian pucat. Akan tetapi, untungnya dia adalah seorang dokter. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti darah dan tulang. Dia hanya merasa bahwa Ivan sangat sadis. Dia menyakiti orang-orang seperti ini. Apakah dia benar bisa menanggung konsekuensinya? Lilian mengkhawatirkannya. Ivan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, mati kamu. Sadam kesakitan, berkeringat dingin, dan wajahnya pucat, tetapi dia masih bisa mengutuk. Tangannya yang lain gemetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tidak lama, telepon tersambung. Kak Nindi, tolong aku. Ada yang memotong tanganku. Sadam menekan rasa sakit yang luar biasa dan suara terdengar melemah. Apa? Di sisi lain telepon, wanita itu sangat marah. Ada yang berani menyerang orangku? Siapa yang begitu berani? Aku akan segera mencarimu. Raut wajah semua orang berubah begitu mendengarnya. Nindi, itu benar-benar Nindi. Tuan, Nindi ini tidak bisa disinggung. Ragil tampak panik dan bingung. Tuan, kamu dan Nona Lilian pergi dulu. Nindi sangat melindungi anak buahnya. Anak buahnya dimarahi sekalipun, dia akan membunuh orang itu. Apalagi Sadam adalah simpanan kesayangannya,
dia tidak akan mengampuni. Benarkah? Ivan tampak santai dan bertanya. Kamu takut? Tuan, sejujurnya aku takut. Jawab Ragil dengan jujur. Status dan identitas keluarga kerajaan Calvely jauh lebih kuat daripada keluarga Simon. Sebenarnya Ragil hanya menumpang pada keluarga Simon. Dirinya benar akan mati hanya karena perkataan orang itu. Tidak hanya mati saja, juga akan membahayakan keluarga Simon. Biar kamu tidak takut, aku akan tinggal di sini dan membantumu menghadapinya. Ivan menepuk bahu Ragil dan menenangkannya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Keluarga yang di Calvely. Hei, Ivan sungguh ingin menemuinya. Tunggu mati saja kalian! Sadam menggertakkan giginya dan berteriak pada seorang dokter di sampingnya. Kenapa masih diam? Cepat datang dan hentikan rasa sakit ini. Tuan Sadam, tidak ada peralatan di sini. Saya sarankan Anda segera pergi ke rumah sakit. Jawab dokter dengan hati-hati setelah membantu Sadam menanganinya. Sialan! Wajah Sadam sangat ganas, seluruh tubuhnya bergetar. Rasa sakit telah membuatnya tidak dapat berbicara dengan jelas. Tidak, aku ingin melihatnya mati. Niat membunuh berkecamuk terlihat jelas dari tatapan Sadam. Jika tatapan bisa membunuh, sepertinya Ivan sudah mati ribuan kali. Sudah sekarat, masih begitu sombong. Ivan mengangkat alisnya dan memelototi Sadam. Sadam terdiam dan tidak mengatakan apapun. Dia terlihat ganas, tetapi sebenarnya dia sangat takut pada Ivan. Orang ini terlalu kejam dan sadis. Memotong tangannya begitu saja. Melakukan hal yang begitu kejam tanpa keraguan sedikit pun. Kuncinya adalah dirinya bukan lawannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak takut? Namun, Ivan hanya menakutinya dan tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia mengambil sendoknya dan mulai makan. Di dalam aula, hanya dia seorang yang sedang makan. Bagaimana orang lain punya suasana hati untuk makan? Beberapa orang bahkan ingin pergi. Mereka melihat bahwa Ivan memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi Sadam juga tidak kalah. Mereka tidak ingin terlibat dalam drama ini. Bahkan Antirid juga mengingatkan. Tuan Reed, berhenti makan. Ayo cepat pergi. Jangan berpikir bahwa Nindi adalah orang dari Calvely. Kekuatan eksternal tidak dapat melawan kekuatan lokal. Dia masih punya identitas lain. Ibunya adalah putri dari Rendra, kepala keluarga Parker. Dia adalah cucu Rendra. Benar. Tano juga cemas. Tuan, Anda mungkin tidak tahu bahwa meskipun keluarga Parker hanya menduduki peringkat kedua di antara 6 keluarga bangsawan besar, itu hanya karena kemampuan bisnis dan jabatan mereka tidak baik. Dalam hal petarung, keluarga Parker adalah yang terkuat. Namun, Ivan tidak tergerak. Terus makan. Dia tampak sangat tenang, seolah-olah bukan dia yang membuat masalah. Orang-orang di sampingnya, satu persatu seperti binatang di atas wajan panas, terus membujuk agar Ivan pergi sebelum Nindi muncul. Selama Ivan pergi, mereka punya banyak cara untuk menangani masalah ini. Sayangnya, Ivan tidak punya niat untuk pergi sama sekali. Keluarga Parker? Tentu saja dia tahu. Ketika membimbing Raffi untuk berlatih biasanya, dia telah lama melewati Raffi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang 6 keluarga bangsawan. Benar, seperti yang dikatakan Tano, meskipun keluarga Parker menduduki peringkat kedua di antara 6 keluarga bangsawan, pada kenyataannya, keluarga Parker adalah yang terkuat dalam hal bela diri. Bagaikan seorang siswa yang gagal dalam seni tiap tahunnya, tetapi selalu mendapat nilai sempurna dalam sains. Meskipun dia memiliki nilai yang sangat baik, dia bukanlah yang terbaik. Namun, seorang siswa yang bahkan begitu mahir dalam sains, apakah dia benar tidak dapat belajar seni dengan baik? Tidak. Hanya saja dia tidak mau belajar atau dia tidak tertarik dengan itu. Selama dia ingin melakukannya sedikit, dia akan segera bisa melampaui orang-orang di depannya. Persis seperti keluarga Parker. Seluruh anggota keluarganya berpengalaman dalam seni bela diri. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan bisnis. Yang benar-benar mereka fokus adalah jalan petarung. Ini juga mengapa Ivan bisa mengenal orang-orang dari 5 keluarga bangsawan Mac, Simon, Hasara, Walker, dan Don di pusat perbelanjaan dan berbagai kesempatan, tetapi sejauh ini, dia belum pernah bertemu keluarga Parker. Tentu saja, Ivan tidak berpikir untuk membuat perseteruan dengan keluarga Parker. Dia hanya ingin melawan keluarga yang di Calvely yang begitu disegani. Karena keluarga Parker dan keluarga yang tidak bisa dipisahkan, dia tidak keberatan untuk bertemu juga. Tentu saja, alasan utamanya adalah si bodoh, Sadam. Dia menyukai wanitanya dan berniat jahat pada wanitanya. Dan hingga saat ini masih belum menyerah. Ivan tampak acuh tak acuh, tetapi Ragil sangat takut. Dia secara diam-diam memberitahu Harry. Harry yang baru saja tiba di rumah, langsung panik. Astaga, Tuan, bagaimana bisa kamu membuat masalah lagi? Harry ingin menangis. Mengapa harus menyinggung keluarga yang di Calvely? Mengapa harus menyinggung Nindi, si wanita sombong itu? Bab 387, tiada henti. Harry tersenyum getir. Nindi yang kejam juga, ya. Harry tiada hentinya memilih orang terkuat di keluarga kerajaan. Hanya 10 orang yang dia pilih. Jumlah itu tidak banyak, tetapi masing-masing dari mereka adalah bos terpenting di keluarga. 6 dewa perang dan 4 orang master. Ini cukup luar biasa juga jika dilihat dari seluruh kota Giant. Apabila bukan karena urusan besar, tidak akan semudah itu untuk mengumpulkan mereka semua. Pada saat yang sama, Harry juga diam-diam menghubungi orang-orang bagian militer di keluarga kerajaan, siap untuk mengirim tentara kapan saja. Semua ini hanya untuk menyelamatkan nyawa Ivan. Apa boleh buat? Apa boleh buat, Harry sudah pernah berurusan dengan Nindi. Nindi bukan hanya wanita gila, dia sangat sombong, arogan, yang paling penting dia punya uang.
Keluarga ayahnya adalah keluarga kerajaan ibu kota. Keluarga ibunya adalah keluarga bangsawan kota Giant. Berasal dari keluarga Parker yang kuat dalam seni bela diri. Mungkinkah seorang wanita yang memiliki kombinasi latar belakang yang kuat itu tidak gila, sombong, dan arogan? Jika ini terjadi dulu dan juga bukan wanita itu, Harry pasti akan mengabaikannya. Tetapi Ivan berbeda, dia memiliki segel mantra pengarah jiwa Ivan di tubuhnya. Begitu Ivan mati, dia juga akan mati bersama. Di dunia ini, siapa yang tidak takut mati? Dari dulu sampai sekarang, entah berapa banyak pangeran yang ingin hidup kekal? Seperti sekarang saja, ada begitu banyak keluarga bangsawan berkumpul untuk menyewa lembaga penelitian swasta. Mereka menghabiskan banyak hanya untuk mencari terobosan tentang misteri kehidupan. Intinya, Harry tidak mau mati. Dia mengajak sekelompok orang itu pergi ke wilayah kampus lagi. Untungnya, Nindi belum sampai ketika mereka tiba. Kali ini, Harry mengenakan jas dan dasi. 10 bos yang mengikutinya, masing-masing memancarkan aura kuat. Alhasil, kemunculan mereka langsung membuat atmosfer seluruh hotel terasa begitu penuh tekanan. Tuan kenapa? Bagaimana Tuan bisa sampai bersinggungan dengan barangnya Nindi? Harry langsung menyebut Saddam Walls dengan sebutan barang Harry sama sekali bukan asal bicara. Di mata mereka ini, Saddam tak lebih dari orang rendahan, yang tidak beda jauh dari sebuah barang. Saddam tidak penting. Orang yang paling penting itu adalah majikannya. Mengalahkan orang rendahan seperti itu tergantung pada majikannya. Tuan, kali ini Tuan sudah menyinggung orang yang salah. Wajah Harry penuh kekhawatiran, dia berkata. Saat Nindi datang nanti, Tuan harus sopan sedikit. Temperamen dia itu kurang baik, jangan sampai menyinggungnya, oke? Lebih bagus lagi kalau Tuan bisa berteman dengannya. Diam! Ivan tetap makan dengan tenang dan acuh tak acuh. Harry segera diam. Mana berani dia terus mengoceh saat berhadapan dengan Ivan. Harry pun segera melintas ke samping dan berdiri dengan tenang. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirim pesan ke pihak keluarga Hasara. Dia tidak bisa mengendalikan Ivan. Jadi, biarkan Ingrid datang. Ya, mau bagaimanapun, Ingrid bisa dianggap kekasih Ivan, bukan? Pada saat yang sama, dia juga mengirim pesan ke pihak keluarga Matt dan keluarga Walker. Karakter Ivan sangat apa adanya dan kejam. Harry khawatir akan terjadi sesuatu. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dengan kekuatan beberapa keluarga kerajaan besar, mau bagaimanapun keluarga Parker pasti akan turun tangan. Adapun keluarga yang di Calvary, mereka berada di luar jangkauannya. Kekuatan eksternal tidak dapat melawan kekuatan lokal. Sekalipun ingin mengendalikannya, sejauh apapun menjangkaunya tidak akan pernah terjangkau. Singkatnya, kombinasi beberapa keluarga kerajaan akan melindungi nyawa Ivan. Ini sama sekali bukan masalah besar. Di ruang tamu, ada begitu banyak orang yang mulai gemetar ketakutan. Beberapa orang kenal orang bernama Harry, tetapi mereka tidak tahu betul bagaimana sosok Harry itu. Ada juga beberapa pemuda yang kenal dengan orang-orang yang dibawa oleh Harry. Mereka mengikuti di depan Harry layaknya anak buah, sedangkan Harry hanya berdiri diam dengan patuh di samping Ivan. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan mata orang-orang. Sebenarnya, latar belakang apa yang dimiliki pemuda ini? Terutama Fauzan Malen, komisaris Universitas Kedokteran. Kakinya seketika lemas begitu lagi-lagi melihat Harry begitu hormat pada Ivan. Untungnya, hukumannya hanya diambil sebagian kecil sahamnya saja. Jika Ivan bersedia, sekalipun menginginkan nyawanya, dia tidak bisa melawannya juga. Memikirkan hal ini, peluh keringat dingin tanpa sadar mengalir dari dahi Fauzan. Alex dan Andy Kalin sedikit khawatir. Mereka tidak ingin terjadi sesuatu pada Ivan. Alex telah tinggal di Calvary begitu lama dan tahu latar belakang Nindi. Jika Ivan benar-benar tetap di sini sampai wanita itu datang, masalahnya pasti akan sangat fatal. Tetapi, dirinya adalah murid Ivan. Jadi, dia tidak enak juga terlalu banyak bicara dan hanya bisa menunggu saja. Ivan. Lilian ingin menasihatinya, tetapi Ivan menyela dan berkata dengan tegas. Lily, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa, kok. Saddam harus menanggung risiko dari mengganggumu. Hal ini berlaku juga untuk orang-orang yang mendukung di belakangnya. Ruang perjamuan itu pun seketika sepi. Sekitar 3 menit kemudian. Tiba-tiba. Siapa yang berani menindas orang-orangku? Terdengar suara wanita angkuh dari luar pintu. Pada saat yang sama, seorang wanita masuk ke ruangan itu. Ya, seorang wanita berusia sekitar 35 atau 36 tahun. Kulit wanita itu terawat dengan baik, tetapi rupa dan bentuk tubuhnya kurang bagus. Tingginya sekitar 156 cm dan beratnya kelihatannya sekitar 80 hingga 85 kg. Dia membawa tas mewah dan ke-10 jarinya memakai cincin permata. Ditambah terdapat kalung berlian di lehernya yang kilaunya begitu menusuk mata. Seluruh tubuhnya memakai pakaian bermerek besar. Barang paling murah di tubuhnya mungkin adalah sepatunya, yang bernilai sekitar 100–120 juta rupiah. Sosoknya sungguh memancarkan keagungan, kesombongan, dan kemewahan yang luar biasa. Dilihat dari gerakan, bahasa, dan pakaiannya, tidak sulit untuk mengenali bahwa orang itu adalah Nindi. Di belakangnya, ada 2 orang juga. 2 pengawal berusia 40 dan 50. Kedua pengawal itu ternyata petarung tingkat Grandmaster yang hebat. Kan Nindi? Saddam seolah melihat penyelamat nyawanya begitu melihat Nindi. Bagaikan budak yang ditindas, dia langsung berlari menghampiri Nindi dengan tertatih-tatih begitu melihatnya. Namun, Nindi malah mundur selangkah. Kamu tetap di sana, jangan menghampiriku. Raut wajah Nindi penuh dengan rasa muak. Saddam sangat menderita, tangannya patah, lengannya terbungkus kain kasa untuk menghentikan pendarahannya. Semua ini membuatnya tidak setampan sebelumnya. Saddam pun tertegun dan langsung menghentikan langkah kakinya.
Saddam tahu betul akan status dirinya sendiri. Secara halus, dia dipelihara dan ditutupi keberadaannya oleh Nindi. Secara kasar, dia hanyalah seorang budak dan mainan. Dia harus melakukan apapun yang Nindi ingin dia lakukan. Bahkan, dia juga jarang menyebut nama Nindi biasanya. Dia juga jarang sekali meminjam keagungan Nindi dalam menghadapi masalah. Karena, dia merasa terhina dan memuakan. Namun, dia tidak bisa dan tidak berani mengatakannya. Dia hanya bisa mengungkapkannya dalam hati saja. Oleh karena itu, setiap sampai di suatu tempat, dia selalu mencari kedamaian dengan cara mencari wanita baru. Dengan begitu, dia baru bisa melupakan identitas dirinya. Namun, hari ini tidak bisa seperti itu. Dia tahu, status Ivan sangatlah tinggi dan Saddam tidak bisa menghadapinya sendiri. Selain itu, Ivan sudah mematahkan tangannya juga. Saddam harus membalaskan dendamnya ini. Begitu langkah kakinya terhenti, dia hampir menangis dan memohon. Kak Nindi, kakak harus membantuku membalas dendamku. Tanganku hancur. Hiks. Kak Nindi. Saddam menangis dengan getir. Nindi mengerutkan kening. Meskipun saat ini dia sangat muak dengan Saddam, bagaimanapun, Saddam tetaplah orangnya, barangnya. Apalagi orang itu mengusik barangnya dalam keadaan sudah mengetahui identitas Nindi sendiri. Nindi boleh memukul atau memaki barangnya, bawahannya, tetapi orang lain, tidak boleh dan tidak diizinkan. Bab 388, siapa yang menyakitimu? Beritahu aku, siapa yang menyakitimu? Setelah terdiam sejenak, Nindi kembali membentak. Tidak peduli siapa orangnya. Hari ini, aku pasti akan mencarikan keadilan untukmu. Begitu kata-kata itu terucap, sorot matanya mulai melihat ke sekeliling. Dia agak heran begitu melihat Harry, Alex, dan beberapa orang lainnya sama-sama berdiri. Kemudian, tatapannya jatuh pada satu-satunya orang yang duduk di sana. Satu pria, satu wanita, yaitu Ivan dan Lillian. Sedari tadi, mereka masih belum pergi juga dari tempat itu. Sementara itu, Saddam berkata dengan galak. Dia pelakunya. Kak Nindi, orang yang bernama Ivan itu, dia mematahkan tanganku. Huhuhu. Saddam menatap Ivan dengan ingus dan air mata yang terus mengalir. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian, nafsu membunuh. Rasanya ingin sekali menghancurkan Ivan. Kak Nindi, carikan keadilan untukku. Nindi pun menatap lurus ke arah Ivan. Ivan meliriknya. Ya, dia hanya meliriknya saja. Kemudian, Ivan pun melanjutkan makan dan minumnya. Tidak peduli mau melakukan apapun, tetap harus makan dulu. Nindi menatap Ivan dan berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Pada saat yang sama, dua Grandmaster mengikutinya dari dekat. Nindi! Melihat situasinya tidak beres, Harry bergegas dan memaksakan senyum di wajahnya. Nindi, lama tidak bertemu, kamu masih ingat Paman Yangko? Masalah hari ini benar-benar salah paham saja. Ivan itu tuanku, dia. Pergi! Namun, dia langsung ditegur Nindi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Pada saat yang sama, pengawal di belakangnya langsung mendorong Harry. Meski hanya dorongan pelan, mana mungkin Harry bisa menahan kekuatan seorang Grandmaster. Tubuhnya pun terhuyung mundur. Jika bukan karena Grandmaster keluarga Simon yang tanggap untuk menangkapnya, Harry mungkin sudah jatuh. Nindi, kamu tidak boleh main tangan pada Tuan. Harry yang cemas langsung mengungkapkan identitas Ivan. Saat ini Tuan Reed berada di puncak toko besar kota Giant. Pewaris keluarga Walker saja sudah menjadi pengikutnya. Cucu perempuan Johnny dari keluarga Don adalah pembantunya. Kepala keluarga Hasara saat ini, Ingrid, adalah kekasihnya. Aku dan kepala keluarga Mark, Haley, kami semua sudah menjadi anak buah Tuan Reed. 5 dari 6 keluarga bangsawan utama di kota Giant sudah memiliki hubungan dengan Tuan Reed. Kalau kamu sampai mengusiknya, kamu mungkin tidak akan bisa pergi dari kota Giant. Suara besar itu bergema di seluruh ruangan itu, hingga membuat semua orang terkejut. Terutama Alex dan beberapa orang yang tahu tentang keberadaan keluarga bangsawan. Mereka semua tertegun. Tidak heran Ivan berani mengusik Saddam. Identitasnya ternyata begitu luar biasa. Usia pemuda itu masih 20 tahunan, bahkan belum sampai 25 tahunan. Tetapi, pemuda itu sudah berdiri di puncak kota Giant. Sebenarnya, bagaimana dia bisa mencapai kesuksesan seperti ini? Bahkan Alex dan Lillian, yang sudah begitu mengenal Ivan saja, masih begitu terperangah mendengar semua itu. Hanya saja, Nindi justru mengabaikannya. Seolah dia sama sekali tidak mendengarnya, atau sama sekali tidak memedulikannya. Seluruh pikiran tertuju pada Ivan. Tak lama kemudian, Nindi sampai di hadapan Ivan, lalu duduk dengan kedua Grandmaster. Nindi masih diam saja dan terus menatap Ivan. Ivan menghiraukan keberadaannya juga. Dia hanya makan, ambil makanan, lalu minum. Dia tampak begitu tenang. Seolah tidak menyadari bahwa bahaya sudah datang. Ruang perjamuan itu seketika hening. 1 detik, 2 detik, 3 detik. 4 detik, 5 detik, 6 detik, 9 detik, 1 menit. 1 menit penuh berlalu dan mereka masih diam saja tidak bicara. Ruang perjamuan sungguh sangat sunyi dan penuh tekanan. Nindi tidak berbicara, tak ada seorang pun yang berani berbicara. Harry sudah mengisyaratkan kepada 10 orang di belakangnya untuk menyerang kapan saja saat diperlukan. Pada saat yang sama, dia juga berharap Nindi bisa berlarut-larut sedikit lebih lama, agar Harry bisa mengundang lebih banyak orang dari beberapa keluarga kemari. Ivan? Setelah lebih dari 1 menit terdiam, Nindi akhirnya berbicara. Nindi? Ivan meletakkan alat makannya, dia sudah cukup kenyang juga. Apa kamu orang di belakang Saddam dan yang mendukungnya juga? Betul sekali.
Sudut mulut Nindi menyunggingkan senyum bangga dan angkuh. Aku Nindi, putri kepala keluarga yang di Kelvely. Cucu dari kepala keluarga Parker di kota Giant. Saddam adalah orang biasa saja yang aku buat jadi terkenal dan bersinar. Dia itu bawahanku. Lalu? Ivan bertanya. Kamu mau mewakilinya balas dendam? Kamu coba saja, serang aku. Keduanya pun saling memandang. Suasana seketika tegang. Saddam sangat senang. Ivan manusia sialan itu akhirnya akan dibalas. Dia seolah telah melihat Ivan mati di depannya, berlutut dan memohon belas kasihan. Dia pun terkekeh dan berkata, Ivan, Kak Nindi sudah datang. Bisa-bisanya kamu masih berani duduk saja, bukannya cepat-cepat berdiri, lalu berlutut meminta maaf. Diam kamu! Nindi menegur Saddam bahkan tanpa menoleh ke belakang. Saddam pun segera diam. Akan tetapi, sepasang mata Saddam menyeratkan penantian dan antusiasme yang luar biasa. Meskipun dia kesakitan, sudut mulutnya tetap menyunggingkan senyum dingin dan bangga. Namun, siapapun tidak menyangka. Nindi tiba-tiba berkata, Aku benar-benar ingin menyerangmu, tapi bukan untuk balas dendam. Aku mau kamu jadi pacarku. Ya, bukan jadi simpanan. Aku menyukaimu dan ingin menjadi istrimu. Begitu kata-kata ini terucap. Seisi ruangan seketika menganga tak percaya. Harry, Alex, Lillian, Ragil Simon, Andika, dan semua dewa perang yang dibawa oleh Harry, termasuk dua Grandmaster di belakangnya, mereka semua terhenyak. Mata mereka melotot tak percaya, keterkejutan, dan keheranan semuanya seketika muncul. Tidak ada yang menyangka, Nindi bisa-bisanya mengatakan itu setelah begitu lamanya bersikap angkuh. Apa-apaan ini? Dia ingin Ivan menjadi pasangannya? Sungguh bagus, luar biasa sekali. Hati gugup Harry tiba-tiba rileks. Dengan begini, tidak perlu ada pertarungan dan kekerasan. Tidak hanya itu, Ivan juga bisa menjadi menantu keluarga yang, dengan identitas dan status seperti itu, sama saja seperti terbang ke angkasa sekaligus. Sungguh kesempatan besar. Saddam langsung mematung di tempat. Sial. Apa-apaan ini? Bukankah Nindi ingin membelah dan membalaskan dendamnya? Kenapa dia malah menginginkan Ivan jadi pasangannya? Setelah beberapa saat terkejut, Saddam seketika paham. Nindi itu orang seperti apa? Dari karakternya, dia memang menyukai pria tampan. Sedangkan Ivan, mau tidak mau harus diakui, Ivan memang tampan. Tubuh Ivan tinggi, kekar, berpakaian rapi, dan gagah. Selain itu, bentuk wajah Ivan yang sempurna, memberikan rasa nyaman dan kesejukan pada orang yang melihatnya. Paling penting semua itu natural. Ketampanannya sangat natural tanpa riasan, tanpa dandanan sekalipun. Penampilan seperti itu, tidak perlu dibandingkan dengan orang biasa, dia sepenuhnya lebih tampan dibandingkan dengan selebritas. Ivan bahkan ratusan kali lipat tampannya jika dibandingkan dengan Saddam sendiri. Bagaimana mungkin Nindi tidak menyukai pria seperti itu? Bagaimana mungkin dia tidak jatuh cinta padanya? Saddam menyesal bukan main, rasanya ingin sekali menampar dirinya sendiri. Jika dia memikirkan dan menyadari hal ini dari awal, dia tidak akan pernah meminta Nindi datang. Paling tidak disangka adalah, terserah jika Nindi menyukai Ivan. Sekarang, Nindi justru ingin menikahinya juga? Perlakuan ini seperti menyingkirkan Saddam sejauh mungkin. Kalimat Nindi selanjutnya langsung membuat Saddam ketakutan sampai kencing di celana. Selama kamu setuju, biar aku saja yang mewakilimu menghabisi Saddam. Nindi menambahkan dengan tegas. Dalam hatinya, saat ini Saddam hanyalah orang yang tidak berguna. Saddam sepadan untuk ditukar dengan sesuatu yang disukainya. Bab 389, tampan sekali. Apa boleh buat? Ivan tampan sekali. Nindi jatuh cinta pada Ivan dari pandangan pertama. Menginjak usia dewasa ini, Nindi sudah bertemu dengan banyak pria yang tak terhitung jumlahnya. Dia sudah sering melihat apa yang disebut pria tampan. Tetapi, semua itu sungguh jauh berbeda jika dibandingkan dengan Ivan. Ivan adalah pria paling tampan yang pernah dilihatnya selama 30 tahun hidup di dunia ini. Baik bentuk tubuh atau rupanya, semuanya sungguh luar biasa bagusnya. Selain itu, sepasang mata hitam Ivan layaknya pengai dalam pancingan, yang membuat Nindi bergejolak dan ingin tunduk padanya. Rasanya, ingin sekali langsung bisa berduaan dengan Ivan. Perasaan ini sungguh menggelora dan juga misterius. Bagaimana? Bisa tidak? Nindi berkata dengan nada sedikit lembut dan halus. Menjadi menantu keluarga yang kami jauh lebih kuat daripada berada di puncak kota Giant. Juga, aku bisa jamin, selama kamu bersedia menikah denganku, aku hanya akan menikah dengan 3 pria saja kelak, tidak banyak. Soal Saddam, terserah kamu, mau kamu habisi atau tidak. Boleh juga, kalau kamu mau menahannya di sini dan terus menyiksanya. Tentu saja, setelah menikah denganku, kamu harus jaga jarak dengan semua wanita di sekitarmu. Sudut mulut Ivan menyungging sedikit. Sesungguhnya, Ivan sendiri tidak menyangka bahwa Nindi akan berkata seperti itu. Tidak kelihatan, ternyata Nindi sungguh seorang maniak. Tuan, menurutku Nona Nindi cantik sekali. Ujar Harry buru-buru. Sungguh baik sekali jika konflik bisa berakhir seperti ini. Selain tidak akan ada keributan dan kekerasan, status dan posisi Ivan akan makin tinggi juga. Pada saat yang sama, dia berbisik kepada Ivan. Keluarga yang punya banyak petarung. Kalau Tuan bisa memasuki keluarga yang, perjalanan menjadi seorang petarung Tuan pasti akan lebih tinggi. Harry sangat iri. Dia hanya bisa mengatakan, memang bagus bisa menjadi orang tampan itu. Jika Ivan benar-benar menikah dan masuk keluarga istri keluarga yang, kota Giant kecil ini seterusnya akan berada di bawah kakinya. Perjalanan Ivan dalam menjadi petarung pun tidak akan menemukan hambatan lagi, masa depannya sungguh tak terbatas. Jujur saja, memangnya kenapa jika harus mengorbankan tubuh demi masa depan?
Sekalipun Ivan setuju, tidak akan ada yang mentertawakannya juga. Jangankan mengorbankan tubuh, ada berapa banyak orang yang bahkan rela makan kotoran demi mendapatkan kekuasaan, harta, dan sebagainya. Kesepakatan ini sungguh tidak merugikan. Ivan tak habis pikir. Ivan yang keheranan pun berkata, "Apa kamu buta? Kalau kamu suka, sini, langsung aku berikan untukmu. Langsung lamar saja wanita itu." "Tuan, aku memang mau, tapi Nona Nindi tidak tertarik padaku," ujar Harry. Raut wajah Nindi sedikit dingin mendengarnya. "Buta? Maksudmu apa? Tidak menyukaiku?" "Hehe." Nindi sedikit tersenyum dingin, dia lalu mengancam dan berkata, "Ivan, kamu setuju atau tidak? Aku butuh jawaban. Jawab aku segera. Tapi, aku sarankan kamu untuk pertimbangkan saja dulu. Hehe, kalau jawabanmu membuatku tidak puas, kamu, orang-orangmu, orang-orang yang mengenalmu akan menderita." Saat sikap Nindi berubah, atmosfer di sana pun jelas terasa sangat berubah. Di belakangnya, kedua pengawal itu mungkin bisa menyerang kapan saja. Harry, Alex, dan yang lainnya memandang Ivan, menunggu jawabannya. Lilian tampak sangat tak karuan. Di satu sisi, dia berharap Ivan akan setuju. Semuanya terjadi karena dirinya. Dia tidak ingin membahayakan Ivan. Di sisi lain, dia cemburu. Begitu Ivan setuju, Ivan harus jaga jarak darinya. Sadam yang ketakutan sampai kencing di celana pun turut menatap Ivan. Dalam hatinya dia berdoa. Berdoa semoga Ivan tidak menyetujuinya. Begitu Ivan setuju, Sadam akan mati. Dalam hatinya dia meratap. "Kamu mau jawaban? Baik, aku akan memberimu jawabannya." Pada saat yang sama, Ivan tersenyum. "Nindi, coba kamu berkaca diri. Sial, kamu ini wanita gemuk. Cara berjalanmu saja seperti sapi tua, gunung berjalan. Seluruh tubuhmu pakai barang-barang bermerek terkenal, tapi saat kamu pakai cenderung seperti sapi tua yang pakai perhiasan. Lalu kamu mau menikahiku, sial, menjijikan sekali. Makanan yang aku makan semalam saja hampir termuntahkan lagi karena hati busukmu itu." Suara Ivan terdengar keras. Suaranya bergema ke seluruh ruang perjamuan ini. Juga menusuk telinga semua orang yang hadir. Puluhan orang di sana saat itu juga langsung lesu dan tertegun. Kata-kata Ivan juga terlalu berterus terang, bukan? Dia benar-benar menghina Nindi. Meskipun itu memang fakta. Terkadang, fakta sama persis dengan penghinaan. Harry, dan bahkan 10 orang yang dibawa oleh Harry, serta Ragil, Fauzan, Lilian, dan lainnya, semuanya menganggap tak percaya. Mereka bukannya tidak menyangka Ivan akan menolak Nindi, tetapi jika ingin menolak, ya, tolak saja. Kenapa harus mengatakan yang sesungguhnya? Perkataannya sungguh menyakiti hati. Sadam tercengang. Selanjutnya, dalam hatinya sangat gembira. Dasar bodoh. Haha, Ivan sungguh idiot yang tiada bandingannya. Dia benar-benar mengatakan Nindi adalah wanita gemuk, sapi tua. Apa perbedaan antara ucapan dan menusukkan jarum ke hati Nindi? Sadam sudah bersama Nindi selama 2 hingga 3 tahun lamanya. Dia paham sekali dengan karakter wanita kaya raya ini. Kata-kata gemuk gendut dan sapi adalah kata-kata yang paling dia benci. Sadam ingat, sekitar 2 tahun yang lalu, Sadam masih cuek dan tidak mengerti karakter Nindi. Nindi menanyakan pendapat Sadam tentang Nindi, lalu Sadam dengan halus berkata agak gemuk malam itu, Nindi mencambuknya dengan sabuk, sampai tidak bisa bangun selama 2 hari. Sejak itu, Sadam tidak pernah menyebutkan kata-kata itu lagi. Lalu hari ini, Ivan mengatakan semua yang tidak seharusnya dia katakan. Nindi akan bagaimana? Akan membunuhnya, bukan? Sadam mengalihkan pandangannya ke Nindi. Benar saja, raut wajah Nindi terlihat jelas begitu dingin. Wajahnya yang gemuk menjadi lebih tidak karuan lagi. Matanya menatap Ivan dengan galak, niat membunuh terus membuncah seolah akan menyemburkan api. Dadanya yang gemuk dan perut bagian bawahnya terus-menerus naik turun layaknya ombak, lalu napasnya kian penuh emosi. Dia memelototi Ivan dengan bengis. "Bilang apa kamu? Kalau punya nyali, coba katakan sekali lagi." Suaranya pelan, tetapi kata-kata itu terucap melalui sela-sela giginya. Sikap dan nada bicaranya sangat menyeramkan. "Aku bilang, kamu wanita gemuk seperti sapi tua. Coba kamu berkaca diri. Dengan penampilanmu yang seperti ini, apa kamu pantas untukku? Jangankan menyuruhku melamarmu, sekalipun kamu menikahiku dan memberiku 2 kuadriliun pun aku tetap muak denganmu. Lebih baik aku tidur di kandang sapi, daripada harus tidur denganmu. Tidak bisa, dipikir-pikir sungguh memuakan sekali." Ivan tampak tenang dan acuh tak acuh, sama sekali tidak peduli dengan tatapan suram Nindi. Terserah mau sakit hati separah apapun itu, memangnya ini masalah besar. Nindi membuatnya muak, apa Ivan tidak bisa membuat Nindi muak juga? "Oh, ya, seterusnya, aku sarankan kamu ganti panggilanmu. Jangan sebut-sebut dirimu Nona, sebutan ini tidak cocok untukmu. Sebut dirimu sapi gendut. Hes, sebutan ini hanya dibuat khusus untukmu, cocok sekali." Senyum Ivan tetap tidak berubah, sikapnya masih begitu santai. Mulutnya sungguh sangat beracun jika sudah memaki orang. "Kenapa? Nindi gendut, kamu dengar tidak? Apa aku cukup punya nyali?" Bab 390, ingin maju, tetapi tidak berani. Satu persatu kata yang terucap dari mulut Ivan menggema ke seluruh aula perjamuan. Harry hampir menangis. Dia sama sekali tidak mengerti cara berpikir Ivan. Sial. Sekalipun kamu tidak mau, kamu tidak perlu terlalu jujur juga. Kamu bisa sepenuhnya manfaatkan ketampananmu untuk menguasainya secara perlahan. Setelah itu, baru cari kesempatan pas untuk berbalik. Alhasil, Harry sudah tidak berani melihat wajah Nindi lagi. Dia juga tahu bahwa sama sekali tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah hari ini lagi.
Bagus, haha, sangat bagus, sangat bagus. Air mata sudah berlinangan di mata Nindi, tetapi tidak pernah menetes. Wajahnya sangat suram bahkan lebih pucat daripada wajah orang mati. Sungguh mengerikan, membuat orang yang melihatnya ketakutan. Dia menatap Ivan. Seumur hidup kan, adalah orang pertama yang berani memakiku. Kamu senang, ya? Hehe. Maman, Pahru, serang dia. Bunuh dan potong lidahnya. Kalimat keduanya tentu saja diucapkan pada dua pengawal di belakangnya. Duar! Pada detik yang sama, ada badai dahsyat dalam tubuh kedua pengawal itu. Fluktuasi yang mengerikan menyebar. Meja makan di depannya beserta piring dan alat-alat makannya seketika terpecah belah, berterbangan ke segala arah. Belum melakukan apapun, seluruh meja langsung hancur berkeping-keping. Metode macam apa ini? Apa masih metode yang bisa dilakukan oleh manusia? Berapa banyak orang di sana yang pernah melihat kejadian seperti ini? Satu persatu dari mereka pun dibuat ketakutan sampai wajahnya pucat. Sadam adalah satu-satunya orang yang tersenyum antusias dan dingin. Ivan, si idiot ini. Haha. Diberi hati, malah minta jantung. Benar-benar cari mati. Kedua mata Sadam sudah memerah. Dia menahan rasa sakit yang tajam di lengannya, menunggu Ivan dihabisi dan lidahnya dipotong. Wush! Pada saat yang sama, kedua Grandmaster itu mulai beraksi. Tubuhnya seperti hantu yang mengecoh Ivan. Hanya saja, pada detik yang sama. Lindungi Tuan! Teriak Harry. Dia tidak tahu kekuatan spesifik Ivan. Meskipun Ivan telah membunuh penjaga keluarga Simon, Sean, tetapi Sean hanyalah seorang master. Sedangkan wanita gemuk di depannya, oh, bukan, pengawal Nindi, keduanya adalah orang super kuat tingkat Grandmaster. Apakah mereka bisa menjadi lawannya Ivan? Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan Ivan. Keempat Grandmaster, 6 orang tingkat dewa perang, dan pendukung keluarga Simon tidak ragu begitu mendengar perintah. Mereka segera bergegas maju. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka meminum sebuah pil. Begitu pil itu memasuki tubuh, kekuatan mereka tiba-tiba meningkat. Salah satunya, Master terkuat langsung melompat ke alam Grandmaster. Wajahnya langsung memerah, dia langsung menyambut seorang pengawal Nindi yang bergegas maju. 9 sisanya, bergegas menuju satu pengawal lainnya. Wush, wush, wush. Satu persatu dari mereka mengeluarkan senjata, pedang, hingga tiada hentinya menunjukkan bayangan senjata-senjata itu yang terus beradu. Bahkan, Harry sampai mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Sebuah pistol modifikasi khusus. Dia tinggal membidik Grandmaster yang bernama Maman itu, semudah menarik pelatuknya saja. Dor! Peluru emas melesat lurus ke arah seorang Grandmaster. Namun, hah! Maman tertawa mencibir sambil melambaikan satu tangannya. Dia menangkap peluru dengan tangan kosong. Kedua pengawal itu kuat sekali. Satu memegang pisau pendek, sementara yang lain memegang pedang pendek. 10 orang dari keluarga Simon, meskipun salah satu dari mereka sempat melangkah ke alam Grandmaster, mereka sama sekali tidak bisa menjadi lawan mereka. Bahkan sudut pakaian kedua pengawal itu tidak bisa tersentuh juga. Wow! Whoosh! PVFT! Cahaya pisau berkilat, bayangan pisau bergerak, lalu darah langsung menciprat. Gerakan Maman dan Pahru begitu tenang seperti sedang jalan-jalan santai. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 10 orang itu berhasil dikalahkan. Tidak mati, tetapi terluka parah. Mereka terluka parah sampai wajahnya sangat pucat. Pahru menyapu semua orang dengan tatapan dingin. Kalian bagian dari keluarga bangsawan. Aku tidak ingin membunuh kalian, tapi aku tidak akan segan-segan lagi kalau kalian masih ingin cari mati. Akan merepotkan sekali jika semudah itu membunuh anggota keluarga bangsawan. Harus diketahui, kekuatan keluarga bangsawan tidak hanya kuat di dalam keluarganya sendiri, pengaruhnya cukup besar juga terhadap segala aspek di dunia ini. Begitu keluarga bangsawan mengerahkan semua kekuatan dan kekuasaannya untuk melawan mereka berdua, keluarga yang mungkin tidak melindungi mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah 2 pengawal saja. 10 orang dari keluarga Simon pun saling bertatapan. Ingin maju. Akan tetapi, mereka tidak berani maju. Mereka pasti akan mati jika maju lagi. Mereka ketakutan, tidak ada seorang pun yang bisa tenang dalam menghadapi krisis antara hidup dan mati. Mereka semua menghentikan langkah kaki mereka, sama sekali tidak berani maju lagi. Kedua Grandmaster itu tiba di depan Ivan. Nyalimu besar sekali sampai berani memaki Nona Nindi, hehe. Mati kamu! Pahru dan Maman sangat tegas. Mereka tahu bahwa Ivan sudah pasti bukan orang pada umumnya, lebih tidak mungkin lagi merupakan orang biasa. Oleh karena itu, 2 pengawal itu tidak ceroboh dan sembarang mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Salah satu dari mereka menempelkan pisau pendeknya ke jakun Ivan, dan yang satunya lagi diarahkan ke kening Ivan. Kekuatan lengan mereka begitu besar, layaknya harimau yang mengerahkan seluruh kekuatannya. Tepat saat ini, semua orang lagi-lagi menyadari betapa menakutkannya Pahru dan Maman. Kemampuan mereka berdua pasti sudah di atas Grandmaster tingkat ke-6. Hanya berdiam diri saja sudah seperti badai yang dahsyat. Semua orang di seluruh ruang perjamuan merasa tercekik. Mereka jelas-jelas bukan target mereka, tetapi mereka justru merasakan rasa bahaya dan penindasan ini. Raut wajah Harry pun berubah drastis. Wajahnya pucat pasi, dia menggigil dan hampir putus asa. Begitu Ivan meninggal, dia tidak bisa melanjutkan hidupnya lagi. Rasanya, dia ingin sekali membantu Ivan menyingkirkan pisau itu. Sayangnya, sudah terlambat. Kecepatan pisau dan pedang itu terlalu tinggi, entah setinggi apa level kecepatannya itu. Ya, bahkan dia yang merupakan seorang petarung saja,
hanya bisa melihat samar-samar bayangannya saja yang sedang bergerak. Melihatnya dengan jelas saja tidak bisa, mau bagaimana memblokirnya? Kemudian begitu melihat Ivan lagi. Dia tidak bergerak dan memang tidak ada gerakan sama sekali. Dia duduk di sana dengan sikap tenang dan santai yang sama seperti biasanya, seolah-olah masih tenggelam dalam buayan lamunannya. Hati Andika, Alex dan yang lainnya yang menegang seolah hampir meledak. Ding! Ding! Hampir saat itu juga, dua suara nyaring menyebar ke seluruh ruang perjamuan. Semua orang menatap Ivan lekat-lekat. Mereka kira Ivan sudah mati dan tersungkur di lantai. Tetapi, kenyataannya dia masih duduk. Ya, Ivan masih diam saja, tenang, dan acuh tak acuh. Ivan sama sekali tidak bergerak. Pisau dan pedang Pahru dan Maman sudah lepas dari tangan mereka masing-masing. Patah. Entah kapan. Muncul jejak bayangan di depan Ivan. Sosok muda dan dingin dengan pisau panjang dalam genggaman tangannya. Wush! Sebelum Pahru sempat kembali tersadar, sosok Maman sudah beraksi lagi. Pisau panjang itu menebas udara seperti hantu. Jika sosok Maman dan Pahru bisa dikatakan sangat cepat, kecepatan pisau panjang itu jauh lebih cepat sampai tidak bisa terlihat jelas lagi. Mereka berdua tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka hanya merasakan leher mereka dingin, saat ingin berbicara, yang keluar dari mulutnya malah darah. Orang-orang di sana bahkan tidak melihat mereka menyimpan pisau itu. Kemudian, mereka berdua segera berlutut ke hadapan Ivan. Raffi datang terlambat untuk menyelamatkan Tuan. Tuan silakan hukum Raffi. Kata-kata itu terucap. Pada saat yang sama, Maman, Pahru, tersungkur ke lantai. Mati. Benar-benar mati. Darah mengucur deras dari leher mereka seperti air mancur, menodai lantai marmer di ruangan itu. Darah mereka berdua mengalir sampai ke kaki Nindi. Semua ini layaknya tamparan ganas yang membuat Nindi pusing dan bibirnya kering parah.